hari ini. Nah, sekali pada hari ini, Kamis 19 September 2024, saya dapat menemani Bapak, Ibu, dan rekan-rekan audiens sekalian dalam agenda Prospek Talk ke-40, webinar pemberdayaan masyarakat dengan tema peningkatan representasi nilai lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Baik, sedikit menginformasikan Bapak Ibu sekalian bahwa Prospek Talk ini merupakan agenda webinar yang diselenggarakan oleh Prospek Institute sebagai sarana untuk berdiskusi tentang pengelolaan lingkungan berkelanjutan serta program pemberdayaan masyarakat. Dan di Prospek atau singkatan dari Proper and Sustainability Partnership Center merupakan bagian dari PT Arjuna Wijaya Karya, yakni merupakan konsultan proper dan program pemberdayaan masyarakat serta program keberlanjutan lingkungan. Nah, Prospek sendiri memiliki orientasi pada konsep lingkungan serta pemberdayaan masyarakat yang sustainable. Baik, pada agenda hari ini kita akan dibersamai oleh 3 narasumber yang pada saat ini sudah hadir bersama. Ada yang pertama ada Bapak Basuki Rahmat. Selamat pagi Bapak Basuki. Selamat pagi, Mbak Ira. Bagaimana kabarnya Bapak? Apakah sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya nanti akan ada narasumber kedua dengan Ibu Ira Mayasari. Selamat pagi Ibu. Iya, pagi Mbak. Ya, bagaimana kondisinya Ibu? Apakah sehat dan fit hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Dan untuk narasumber ketiga nanti akan ada Bapak Roni Ersya Novianto Putra. Selamat pagi Bapak Roni. Pagi, Mbak. Oke, baik. Sehat ya Bapak ya? Oke, baik. Terima kasih atas seluruh narasumber yang sudah hadir pada Prospek Talk ke-40 kali ini. Dan izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian kegiatan pada hari ini. Untuk yang pertama nanti akan ada pembukaan dan juga sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Karinandini Zahra Ineza, ya ini merupakan General Manager Prospek Institute PT Arjuna Wijaya Karya. Selanjutnya nanti akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Basuki Rahmat. Untuk narasumber kedua nanti akan di sesi selanjutnya yaitu disampaikan oleh Ibu Ira Mayasari. Dan untuk narasumber ketiga nanti di sesi terakhir ada Bapak Roni Ersanovianto Putra. Dan setelah seluruh narasumber memaparkan materi, nanti akan ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Dan setelah selesai nanti akan ada penutupan. Baik, mungkin akan kita mulai untuk sambutan terlebih dahulu. Bisa kita ini dengan Mbak Ineza. Selamat pagi dengan Mbak Ineza. Halo, selamat pagi. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya, Mbak Ineza suaranya sudah terdengar dengan jelas. Mungkin untuk agenda pertama ya ini akan ada sambutan dari General Manager Prospek Institut PT Arjuna Wijaya Karya dengan Mbak Karinandini Zahra Ineza atau akrab disapa dengan Mbak Ineza. Untuk waktu dan layar kami persilakan kepada Mbak Ineza untuk memberi sambutan. Baik, Silakan. terima kasih Mbak Dani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira, Pak Basuki, dan Pak Roni yang pada pagi hari ini berkenan bergabung pada diskusi kita terkait dengan representasi nilai-nilai lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Topik diskusi kita pada pagi hari ini menjadi salah satu bahasan yang mengkolaborasikan pendekatan pembangunan yang melibatkan tatanan budaya dan kearifan dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, keberagaman masyarakat di Indonesia tentu memiliki muatan kearifan lokal yang sudah dihidupi secara turun-temurun yang berfungsi sebagai strategi adaptasi, pengembangan, dan pertahanan nilai-nilai tertentu di masyarakat, antara lain adalah kita mungkin familiar dengan tradisi rewang di Jawa Tengah, Lowi di Sukabumi, ada juga Bicara Subak di Bali yang mengatur pemberdayaan sistem masyarakat dan lokal. pertanian, Sasi di Maluku, dan lain-lain.
Kearifan lokal menjadi sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai, serta sarana pembelajaran terus-menerus yang terpelihara dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri, sehingga menjadi tulang punggung aktivitas suatu komunitas masyarakat tertentu. Salah satu strategi untuk menjembatani kebutuhan perbaikan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia atas dinamika kehidupan yang terus berjalan saat ini ialah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang memperhatikan konsep kearifan lokal atau local wisdom mendapat respon positif dari masyarakat yang diikuti oleh partisipasi aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan. Hari ini kita akan belajar best practice kolaborasi dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan berbasis kearifan lokal melalui pelestarian warisan budaya sekaligus mendukung pengembangan potensi lokal yang berkelanjutan. Senang sekali hari ini telah hadir Ibu Ira Mayasari selaku tim leader K3 Lingkungan dan Keamanan PT PLN Indonesia Power Unit Pembangkitan Keramasan. Mungkin untuk mengawali mau saya sapa dulu nih Bu Ira. Halo Bu Ira, selamat pagi. Apakah sudah bergabung dengan kita saat ini? Iya, selamat pagi, Mbak. Nah, semoga Bu Ira dalam keadaan yang baik dan sehat ya Bu. Iya, amin. Makasih, Mbak. Sama-sama Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai terobosan inovasi pada industri tekstil rumah tangga tradisional yang prosesnya melibatkan pemanfaatan nilai lokal berupa limbah gambir dan tandan kosong kelapa sawit yang dimanfaatkan dalam pesona Sriwijaya. Nah, ini mungkin hubungannya local wisdom dengan limbah ini muncul pertanyaan kok bisa. Jadi nanti teman-teman dipersilakan sekali untuk bertanya ke Bu Ira. Lantas telah hadir juga Bapak Muhammad Basuki Rahmat, Sarjana Teknik Magister Manajemen Teknologi, Insinyur Profesional Madya, selaku Manajer Field West Madura Offshore, PT Pertamina EP Sepu atau Pepsi Zona 11, yang sudah hadir untuk berbagi mengenai potensi transfer knowledge skor kompetensi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas garam Madura yang menjadi komoditas utama di Bangkalan. Selamat pagi Pak Basuki, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar juga? Alhamdulillah Baik. baik. Baik, terima kasih Pak Basuki. Nanti kami akan bertanya-tanya banyak hal mengenai dinamika pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal petani garam ya Pak di sesi tanya jawab. Siap. Oke. Begitu pula sudah hadir Bapak Roni Ersyanovianto Putra, Sarjana Ekonomi Master of Arts, selaku dosen program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, yang pada hari ini akan menyampaikan refleksi ilmiah tentang upaya peningkatan kearifan atau nilai lokal di masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat. Selamat pagi Pak Roni, sudah bergabung dengan Prospektok pada pagi hari ini. Pagi, Mbak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, Alhamdulillah. Izin nanti kita minta pendapat dan masukan terkait apa yang bisa kita tingkatkan dari konsep pemberdayaan masyarakat yang utuh dengan pelibatan lokalisme yang saat ini sudah berjalan di Indonesia ya Bapak. Siap, terima kasih. Baik, mungkin itu sambutan dari saya mewakili teman-teman dari Prospek Institut. Terima kasih atas waktunya Bapak, Ibu narasumber, dan rekan-rekan sekalian. Semoga forum kita pagi ini menjadi ajang berbagi ilmu dan berbagi manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ineza atas sambutan dan juga tadi ada gambaran umum terkait tema prospek talk pada kali ini. Mungkin ini sebelum kita memulai acara, ini kebetulan karena peserta juga sudah hadir banyak, mungkin kita bisa mendokumentasikan terlebih dahulu untuk seluruh audiens bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik. Baik, mohon izin untuk dokumentasi terlebih dahulu. Saya hitung dalam hitungan 1, 2, 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke.
Oke, baik, terima kasih untuk seluruh audiensnya. Kita akan melanjutkan untuk agenda selanjutnya, yakni kita akan masuk ke pembahasan. Ini nanti kita akan dipandu oleh moderator. Baik, untuk moderator kita hari ini yakni Mbak Ignatia Ratna. Sebentar. Oke, baik, pada prospektor kali ini kita akan dipandu oleh moderator yakni Mbak Ignatia Ratna Patmaningtyas. Mbak Ignatia Ratna Patmaningtyas merupakan lulusan S1 Sosiologi Universitas Gadjah Mada dan memiliki pengalaman dalam berbagai riset sosial. Mbak Ignatia atau akrab sahabat dengan Mbak Ratna telah menyelesaikan proyek-proyek penelitian dan konsultasi yang bekerja sama dengan Bank Dunia, badan usaha milik negara atau BUMN, dan juga perusahaan swasta. Riset yang telah dilaksanakan oleh Mbak Ratna antara lain ada riset pemetaan sosial, riset stakeholder engagement, dan riset social return on investment atau SROI. Selain itu, Mbak Ratna juga pernah terlibat dalam penulisan laporan keberlanjutan atau sustainability report, penyusunan rencana strategis dan rencana kerja program pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan proper emas. Dan Mbak Ratna saat ini menempati posisi sebagai technical analyst di Prospect Institute. Baik, tanpa berlama-lama kami persilakan kepada Mbak Ratna untuk memandu agenda Prospect Talk hari ini. Baik, dipersilakan kepada Mbak Ratna. Baik, terima kasih Mbak Dani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ratna dari Prospek Institute. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat berpartisipasi sebagai moderator dalam acara Prospek Talks yang ke-40 dengan topik peningkatan representasi nilai lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu, pemberdayaan berbasis kearifan lokal atau nilai lokal adalah pendekatan pengembangan yang berfokus pada potensi lokal yang dimiliki oleh suatu masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan berbasis kearifan lokal atau nilai lokal menjadi sangat penting karena desa memiliki karakteristik dan tantangan yang tentunya berbeda dengan wilayah perkotaan. Desa seringkali memiliki keterbatasan sumber daya, aksesibilitas infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pemberdayaan berbasis kearifan atau nilai lokal dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pemberdayaan berbasis kearifan atau nilai lokal dalam pembangunan desa akan memungkinkan bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal seperti sumber daya alam, pengetahuan lokal, dan keterampilan tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang berada di pedesaan. Nah, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, sehubungan dengan hal tersebut, pada Prospek Talks kali ini, kita akan mendatangkan 3 narasumber yang sudah sangat berpengalaman pada bidang tersebut. Nanti akan ada sharing terkait dari sisi perusahaan maupun dari sisi akademis. Langsung saja kita sapa para narasumber kita. Selamat pagi bagi Bapak M. Basuki Rahmat. Selamat pagi rekan-rekan semua, Bu Ratna, Mbak Ira, Pak Roni, dan Ya, lain-lain. semoga dalam selalu keadaan sehat ya Bapak Amin. Basuki. Baik, selanjutnya kita sapa pula untuk Ibu Ira Mayasari. Selamat pagi Ibu. Iya, pagi Mbak. Ya, semoga Pagi selalu rekan-rekan dalam semuanya. keadaan sehat ya Bu. Iya, amin. Makasih Mbak.
Siap. Baik, selanjutnya narasumber kita yaitu Bapak Roni Ersyanovianto. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Baik, Pak. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Pak. Siap, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai webinar dan diskusi pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk membacakan rangkaian webinar pada pagi hari ini. Yang pertama akan ada penyampaian materi dari Bapak M. Basuki Rahmat selama 15 menit. Kemudian yang kedua ada penyampaian materi dari Ibu Ira Mayasari selama 15 menit. Dan penyampaian materi serta tanggapan dari Pak Roni Ersyanovianto Putra selama 15 menit. Selanjutnya, setelah pemaparan dari Bapak Ibu narasumber, kita akan membuka sesi diskusi selama 20 menit. Untuk sesi diskusi nanti, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat sesuai dengan format yang telah dikirimkan oleh panitia. Mengingatkan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa link absensi akan dikirimkan oleh panitia saat sesi diskusi berlangsung. Baik, langsung saja kita masuk kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak M. Basuki Rahmat atau biasa kita sapa Bapak Basuki. Saya izin untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Bapak Basuki merupakan manajer field West Madura Offshore PT Pertamina EP Cepu Zona 11. Pak Basuki telah berpengalaman lebih dari 20 tahun pada bidang engineering dan integrity, operation management, dan project management. Pada hari ini, beliau akan sharing terkait upaya membangkitkan pertanian lokal dari kekeringan melalui program edu farming di Desa Bandang Gajah. Baik, saya izin menyapa kembali. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Basuki. Oh, maaf, masih mute. Oke, Selamat oke, pagi. baik, Pak. Sudah siap untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini, Pak? Ya, boleh dibantu aja ya, Mbak, untuk di-share. Oh, Baik, saya ya. baik. Untuk share screen, apakah akan dari Bapak atau perlu kami bantu, Pak? Boleh dibantu juga nggak apa-apa. Oke, baik. Kepada teman-teman, mohon dibantu untuk share screen-nya. Jika Bapak sudah siap untuk menyampaikan materi, waktu dan layar kami persilahkan. Silahkan Pak Basuki. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan semua atas kesempatan yang diberikan kepada kami, PAE WMO, untuk men-sharing apa yang telah kami lakukan dan apa yang ingin kami lakukan ke depan mengenai pembangkitan pertanian lokal dari kekeringan. Kami namakan Edu Farming, lokasinya di Badang Jaya, Bangkalan. Daerah ini adalah daerah bagian dari daerah operasi kami, yang mana kondisi sebelumnya kami survei sangat kekurangan air gitu ya, dan kami telah melakukan beberapa program yang sudah kami mulai sejak kami beroperasi di West Madura Offshore. Next, Mbak. Boleh next? Mungkin saya coba share aja ya. Tes. Kelihatan? Slide saya kelihatan ya? Sudah terlihat Pak Basuki. Oke, terima kasih. Jadi operasi kami dimulai dari 2011. Kami beroperasi di offshore West Madura. Kalau kira-kira dari bibir pantai, paling ujung kami beroperasi di sekitar 100 km di paling ujung, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian minyak kami angkut di tanker ke kilang Pertamina. Kemudian gas kami tarik ke onshore gitu ya untuk dijual di beberapa off-taker atau buyer. Di antaranya ada pembangkit listrik, PLN, kemudian Petrokimia Gresik,
dan juga konsumen-konsumen lain di industri di Gresik dan Surabaya. Sejak 2013 kami sudah melakukan program yang kami namakan IPAM Sumber Barokah, gitu ya. Dari sini background-nya kami melihat bahwa daerah Madura, bagi rekan-rekan yang sudah pernah ke Madura ya, situasinya panas dan kering gitu, dan hampir sumber-sumber pertanian atau produk-produk pertanian disuplai dari Jawa atau Surabaya dan sekitarnya, bahkan dari Malang. Kemudian dari asesmen yang kami lakukan, salah satu solusinya adalah kami siapkan sumber air dengan melalui program IPAM Sumber Barokah yang sudah mulai beroperasi di sekitar 2013. Sebagai gambaran, masyarakat sekitar di sana kalau mengambil air itu biasanya ada yang digendong, ada yang pakai motor, dan jauhnya sekitar 3 km. Sejak kami operasikan IPAM, alhamdulillah sangat bermanfaat bagi penduduk sekitar karena kondisinya ada di lokasi dekat dan juga bisa terdistribusi dengan baik. Kemudian kami juga menggunakan cara pembayaran yang unik, yaitu tidak dengan cash money, tapi melalui produk yang dihasilkan oleh mereka. Yang mana dari jual beli langsung tersebut, kami ada produk-produk yang biasanya dijual belikan di kantor-kantor di Surabaya, terutama kantor kami gitu ya. Nah, kemudian sebagai kelanjutan dari program ini, kami mencoba untuk growth gitu ya, dari sekedar akses air bersih. Kami juga mencoba mengkampanye biopori dan mengasesmen potensi reservoir air di lokasi sekitar. Dan kami dapatkan dari analisa geolistrik cadangan air yang cukup melimpah yang berpotensi untuk kita kembangkan ke sektor pertanian yang lebih maju. Maka dimulai tahun 2020 kami mulai initiate program membangkitkan sektor pertanian. Karena gambarannya kalau Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, penduduk Madura ini lebih banyak merantau ya. Kalau di Jakarta kita lihat ada sate Madura, kalau sekarang malah swalayan Madura itu ya, yang sangat masif itu ya. Nah, kami mencoba membangkitkan itu di lokasi operasional kami melalui potensi ketersediaan air yang cukup melimpah, kemudian lahan nganggur yang cukup besar, dan dari kedua potensi itu kami mencoba menginisiat untuk membuat satu program membangkitkan sektor pertanian. Langkah-langkah apa yang kami lakukan? Yang pertama adalah pemetaan lahan pertanian, karena ini sifatnya adalah katalis atau akselerator gitu ya. Kami tidak mengakuisisi semua program dari pemerintah. Kami membuat satu center edu farming sekitar 1 hektar. Kemudian kami juga petakan kondisi lingkungan sekitar dan juga sumber air yang telah kami punyai tadi untuk langkah berikutnya. Jadi kami punya 8 potensi titik sumber air. Selanjutnya dari survei dan asesmen, termasuk juga komunikasi dengan masyarakat sekitar, kami memperoleh sekitar 15 anggota kelompok tani plus 1 hektar lahan tim blok pertanian. Kemudian melalui program internal kami lakukan pemasangan instalasi air dan juga teknik pertanian yang cukup maju. Kami mendatangkan coach dari profesional yang sudah membangun sentra pertanian di lokasi lain di Pertamina. Ada 6 ton serabut kelapa yang biasanya harus masuk sampah atau dibakar, kami manfaatkan sebagai penghambat laju pengaliran air yang terbuang sia-sia gitu ya.
Jadi ini sangat berguna untuk menahan laju run out air. Kemudian kami juga melakukan pembuatan pembibitan di lokasi sekitar di lokasi 1 hektar tersebut. Kemudian juga pembuatan pupuk organik cair di lokasi tersebut, dan juga di sana lokasi kami open akses gitu rekan-rekan semua, supaya tidak hanya petani yang bisa kumpul di lokasi tersebut, tapi juga anak-anak dari mulai SD sampai pemuda-pemuda di kampung tersebut. Nah, ini proses awal yang kami lakukan, penyiapan lahan sekitar 1 hektar tadi, kemudian ini 6 ton sabut kelapa tadi, kemudian menanamkan berbagai varietas yang mungkin bisa tumbuh dengan baik, dan alhamdulillah kalau dari hasil yang kami cek kemarin cukup memuaskan. Jadi ada cabai, bunga kol, tomat, sawi, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian akses untuk beli biasanya kami juga mendatangkan beberapa karyawan, ada event-event gitu ya untuk datang ke lokasi. Ini yang sudah kami lakukan. Ini gambar-gambar panen kami. Ini proses penyebarluasan pengetahuan. Jadi ini kalau di Madura, Bapak Ibu sekalian, kelihatan kayak santri gitu ya. Memang di sana sehari-hari pakai sarung gitu ya. Ini masyarakat kelompok tani, dan juga beberapa masih umur belasan gitu ya. Dan juga nanti kita kembangkan lebih jauh untuk edukasi anak-anak gitu ya, supaya tadi culturing itu bahwa tanah Madura berubah gitu ya, bukan kering tapi subur makmur dengan apa yang kami inisiasi. Ini produk-produk yang kami punya, pupuk organik cair, kemudian ini kami juga punya namanya organik insektisida yang kami produksi, MOL nih. Kemudian composting juga dilakukan sendiri. Untuk peternakan kami bikin ini untuk makanan ternak, dan beberapa proses edukasi ke penduduk yang lain. Alhamdulillah kalau dari yang kami kunjungi kemarin, terakhir minggu lalu, beberapa pemuda sudah mulai transfer knowledge kalau istilah kita ya. Kalau di sana mungkin ngobrol-ngobrol untuk replikasi di lahan-lahan mereka. Jadi cita-cita kami dengan 1 hektar sebagai center excellent di lokasi operasi kami, insya Allah akan menyebar kebermanfaatannya secara mandiri ke penduduk sekitar. Ini yang sudah berbuah. Kemudian ini tomat. Ini kami lagi monitoring minggu lalu. Itu mungkin rekan-rekan semua. Terima kasih banyak. Tidak banyak yang bisa kami share, tapi insya Allah dari 1 hektar akan tumbuh berhektar-hektar kemandirian di sekitar lokasi kami. Mungkin itu Mbak Ratna dan rekan-rekan semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basuki atas sharingnya. Siap, sangat luar biasa dan sangat insightful ya untuk materi terkait dengan nilai-nilai lokal yang dikembangkan di wilayah operasi Pak Basuki ini di daerah Madura seperti itu. Jadi saya izin untuk meringkas materi yang telah disampaikan oleh Pak Basuki. Jadi program ini dimulai awalnya itu pengembangan dari program yang sudah dilakukan pada tahun 2013 sampai 2017 terkait dengan air bersih, di mana pembayarannya juga sudah dilakukan dengan produk hasil pertanian, bukan dengan uang, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk kelanjutannya, untuk scaling up dari program ini mulai untuk merambah ke sektor pertanian, di mana memang di sana sudah terdapat potensi bahwa ada lahan yang memang
luas dan tidak dimanfaatkan, dan juga ada tanaman-tanaman lokal yang berada di sana. Kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah pemetaan lahan untuk edu farming seluas 1 hektar, kemudian memetakan lahan kering dan menentukan titik sumber air yang memang sudah ada sebanyak 8 titik. Sehingga di sana juga sudah mengundang juga coach profesional sehingga masyarakat bisa belajar bersama dari coach yang memang sudah berpengalaman, sehingga juga bisa memanfaatkan juga nih eh, ada 6 ton sabut kelapa yang biasanya merupakan sampah dimanfaatkan untuk menghambat laju pengairan air, sehingga tanamannya sudah bisa berkembang dan ada 6 varietas tanaman yang sudah berkembang sampai saat ini dan memang menghasilkan dengan hasil yang bagus. Selain itu, nilai lokal yang juga ada dari program ini adalah sudah ada nih penyebarluasan pengetahuan melalui forum keagamaan dan institusi pendidikan agama Islam untuk edukasi kepada pemuda-pemuda di lokasi program. Dan juga sudah ada transfer knowledge atau ngobrol bersama antar anggota masyarakat yang lain untuk mengembangkan pertanian ini tidak hanya di lahan yang 1 hektar yang sudah ada, tetapi juga di lahan mereka, sehingga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Basuki, dari 1 hektar menjadi berhektar-hektar. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Basuki sudah sharing. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Ira Mayasari. Baik, saya izin untuk memperkenalkan Ibu Ira terlebih dahulu. Saat ini Ibu Ira Mayasari telah menjabat sebagai tim leader K3 Lingkungan dan Keamanan PT PLN Indonesia Power Unit Pembangkitan Keramasan. Tentunya sudah banyak juga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh beliau. Salah satunya adalah program Pesona Sriwijaya yang akan beliau paparkan pada pagi menuju siang hari ini. Baik, saya izin untuk menyapa kembali. Selamat siang, Ibu Ira. Iya, siang Mbak, siang teman-teman semuanya. Baik, Ibu, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada pagi menuju siang hari ini? Iya, udah Mbak, bismillah. Baik, Ibu. Untuk share screen-nya apakah akan dibantu oleh tim kami atau oleh Ibu sendiri? Bang, boleh saya langsung aja ya? Baik, siap. Untuk materi akan di-share screen oleh Ibu Ira ya, Bu. Iya, Baik, jika sudah siap, kepada Ibu Ira, waktu dan layar kami persilahkan. baik. Terima kasih ya Mbak. Baik teman-teman, izin menyampaikan. Ini masih disable Mbak, screen share-nya? Oke, baik Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Baik, Ibu, mohon dicoba kembali. Ya, baik Mbak. Oke, udah bisa. Apakah sudah tampil ya? Sudah, Ibu, sudah terlihat di layar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya hari ini akan menyampaikan sharing. Jadi kita di PLN IP UP Keramasan ini punya program, kita namakan dengan Pesona Sriwijaya. Pesona sendiri merupakan singkatan dari Plant Based Recycling on Eco-Green Innovation. Seperti yang dilihat di gambar, jadi di sini ada kita itu pemberdayaan Sri Kandi atau perempuan dari kelompok rentan. Jadi ini udah ada gambar ibu-ibu, mbak-mbak yang sedang berbahagia karena sudah menggunakan program Pesona Sriwijaya. Oke, kita lanjut. Ini biografi saya sendiri seperti tadi sudah disampaikan sama Mbak Ratna. Eh, Satu hal juga yang menjadi quote bagi saya yaitu jika bisa menjadi luar biasa, mengapa harus biasa saja? Jadi terkadang kita menganggap sesuatu itu hanya biasa. Kalau memang bisa dibuat luar biasa, mengapa harus biasa saja? Seperti itu. Sama seperti program Pesona Sriwijaya. Kami itu memanfaatkan limbah gambir sebagai limbah yang hanya dianggap orang limbah ataupun sampah, tapi kami bisa mengubahnya menjadi primadona untuk menghasilkan pewarna batik alami.
Untuk overview PLTGU Keramasan sendiri, bagi mungkin belum ada yang tahu atau mungkin ada yang tahu tapi belum terlalu kenal, kalau kayak Pak Basuki tadi di Madura, nah kalau kita ini lokasinya di Palembang. Jadi di Jalan Kimerogan, Lorong Kawasari dengan area 33 hektar dan kapasitas terpasang PLTGU kita yaitu 80 MW. Kita berkontribusi sebesar 7,9% untuk kebutuhan listrik Sumatera Selatan. Dan berikut award-award yang sudah alhamdulillah kami dapatkan yang terbaru yaitu ada NSIA Award di tahun 2024 ini, ada CSR NPDB Award, kemudian ada pendukung Proklim, dan yang paling membanggakan bagi kami yaitu mendapatkan Proper Emas di tahun kemarin, di tahun 2023. Salah satu juga inovasi sosial yang membawa kami ke Proper Emas yaitu program Pesona Sriwijaya ini sendiri. Untuk mind map dari program Pesona Sriwijaya ini, kami memetakannya menjadi permasalahan yaitu pencemaran air akibat penggunaan pewarna kimia di Kota Palembang, juga pendapatan yang rendah untuk kelompok-kelompok rentan, lalu penjualan produk menurun, sehingga ada potensi untuk pemanfaatan limbah gambir sebagai pewarna alami kain jumputan. Sebagai informasi, kain jumputan adalah kain khas dari Sumatera Selatan, seperti batiknya Palembang, seperti itu. Kemudian terdapat produsen kain jumputan alami, terdapat ibu-ibu di umur produktif yang memiliki waktu luang, juga terdapat masyarakat ring 1 yang memiliki keterampilan menjumput itu sendiri. Untuk produksi kain jumputan kita ini, kita state atau stack claim sebagai produk ramah lingkungan karena kita adalah no waste, jadi kita memanfaatkan limbah dengan tidak menghasilkan limbah. Kemudian untuk peningkatan kapasitas dan ekonomi masyarakat ring 1, kita sudah pernah melatih menjumput, kemudian kita ada pembentukan kelembagaan. Untuk peningkatan cakupan pemasaran sendiri, kita udah punya diversifikasi produk, juga pengembangan pemasaran melalui daring. Pesona Sriwijaya sendiri, seperti tadi yang sudah saya share, bahwa Sri Kandi atau kita namakan Sriwijaya, Sri Kandi berwawasan inovatif dan berbudaya ini tergabung dalam UMKM dengan lokal hero kita yaitu Mbak Anggi. Dan di UMKM sendiri, UMKM Galirung kita ini sendiri ada 4 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Keramasan Crafter yang dipimpin oleh Ibu Sur. Ini adalah kelompok rentan di ring 1 PLTGU Keramasan yang terdiri dari ibu-ibu yang masih produktif namun dengan penghasilan yang kurang memadai. Kemudian ada Bukit Crafter dengan dipimpin oleh Mbak Nasya, yaitu anak-anak muda yang kemarin itu sempat putus sekolah, sempat tidak mengenyam pendidikan tinggi, dan kita bina untuk menjadi suatu kelompok yang dinamakan Bukit Crafter. Kemudian ada lagi kelompok yang dipimpin Mbak Tarisa, yaitu Aksara Group, kelompok pencinta aksara atau aksara itu seperti huruf Sanskertanya. Kalau di Jawa itu ada Sanskerta, kalau di Palembang itu ada aksara. Kemudian juga kita membina Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia yang diketuai oleh Ibu Hikmah sebagai salah satu kelompok binaan kami. Dan mereka semua tergabung dalam program Pesona Sriwijaya Plant-Based Recycling on Eco-Print Innovation. Untuk value chain-nya sendiri, jadi dari PLTGU Keramasan ini kita sudah melakukan transfer kompetensi dengan program Pesona ini dengan beberapa kelompok, sehingga kita juga seperti tadi yang diinfokan, kita sudah melestarikan budaya lokal yaitu batik jumputan sebagai salah satu kain khas Sumatera Selatan dengan memanfaatkan limbah gambir sebagai pewarna alami bersama ibu-ibu dari kelompok rentan dan adik-adik mbak-mbaknya juga dari kelompok rentan untuk memanfaatkan dan memberdayakan mereka menjadi produsen atau pembuat dari kain jumputan itu sendiri. Lalu, apa inovasi sosial yang kami lakukan dalam program Pesona Sriwijaya ini? Instalasi pengolahan air limbah atau yang kami sebut dengan instalasi pesona yang digunakan untuk mengurangi penggunaan air baku produksi dengan memanfaatkan air limbah hasil produksi menjadi air bersih. Jadi di UMKM Galeri Wong Kito, di kelompok binaan kami itu, mereka terkendala dengan biaya produksi yang tinggi karena penggunaan air baku produksi dalam proses pencucian atau penjemputan kain itu terlampau tinggi. Sehingga ketika kita evaluasi, ternyata teman-teman di sana menggunakan air itu untuk menjumput dan airnya itu langsung dibuang saja ke tempat pembuangan itu tanpa proses pengolahan ataupun pemanfaatan lagi. Sehingga kita terpikir untuk menduplikasi salah satu
inovasi kita yang sudah kita daftarkan paten yang bernama membran filter silika atau Manfiska, itu sudah kita gunakan di WTP PLTGU Keramasan seperti di gambar ini ya. Itu sudah kita manfaatkan. Membran filter silikanya sendiri itu dibuat dari tandan kosong kelapa sawit. Jadi dari limbah, semuanya kita manfaatin limbah. Jadi dari membran filter silika itu kita buat dari cangkang kelapa sawit yang sudah kita modif dan kita sudah uji sehingga instalasi pesona itu terdiri dari 4 housing seperti ada filter spon, kemudian ada karbon aktif, dan yang terakhir itu media filtrasi yang terakhir yaitu membran filter silika. Nah, seperti ini. Jadi air limbah sebelum ada instalasi pesona itu yang di sebelah kiri yang berwarna hitam pekat. Jadi langsung aja itu karena dari bahan-bahan alami, sebenarnya itu aman-aman aja langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah. Namun setelah kami evaluasi, bila hal itu dilakukan terus-menerus, itu akan berpotensi untuk mencemari lingkungan dan itu juga akan mengalir sampai ke badan air Sungai Musi di Sumatera Selatan. Sehingga kami pun melakukan inovasi dengan membuat instalasi pesona sehingga dapat dilihat di gambar Bapak yang tersenyum, ya itu adalah air setelah dilakukan instalasi pesona, itu airnya udah bersih, udah jernih dan juga tidak berbau. Untuk hasil lab kami juga sudah melakukan hasil 3 kali. Jadi kita pertama itu trial error dulu sampai akhirnya kita dapat modifikasi ataupun komposisi yang sesuai dengan media di Galeri Wongkito. Jadi sehingga hasil labnya itu setelah penggunaan instalasi pesona terjadi penurunan nilai parameter TDS serta conductivity, dan secara visual airnya juga lebih bening dan baunya itu sudah hilang. Jadi kalau misalnya itu dulu dibuang langsung, itu memang tidak masalah, namun baunya itu masih masih kurang sedap gitu kalau di lingkungan. Dan untuk alur produksinya sendiri, sebelum itu di sebelah kiri dapat dilihat itu ada di pencucian kain hingga bersih. Nah, itulah yang membutuhkan air sangat banyak sehingga membuat biaya produksi semakin tinggi. Dan akhirnya di alur sebelah kanan, kita memangkas alur tersebut dengan memanfaatkan instalasi pesona. Sehingga air yang biasanya hanya dibuang dan tidak dimanfaatkan, telah kita manfaatkan kembali dan menjadi air baku produksi. Sehingga menghemat biaya penggunaan air teman-teman di Pesona Sriwijaya sendiri. Lalu untuk kebaruan ini, alhamdulillah kemarin itu baru diaplikasikan kita yang pertama di Kota Palembang memanfaatkan cangkang kelapa sawit sebagai media filtrasi. Kemudian kami juga mendapat dukungan dari surat Dinas Koperasi UMK, lalu juga dari DLHK Kota Palembang, DLH Kota Palembang. Kita sudah mendapat pengakuan dan klaim kalau inovasi kita itu memang yang pertama dan juga berguna di Kota Palembang. Lalu untuk keunggulan sendiri, kita sudah mendaftarkan paten untuk Manfiskanya itu sendiri. Kemudian untuk tabel penurunan biaya PDAM bulanan dapat dilihat di sana. Jadi awalnya itu teman-teman bisa bayar 2,5 juta untuk biaya air, itu menurun sehingga menjadi 1,4 sampai sekarang itu sudah di bawah 1 jutaan ya. Jadi memang menurun lumayan banyak. Jadi sehingga itu menghemat biaya produksi teman-teman Pesona Sriwijaya itu sendiri. Lalu kami juga dibuktikan dengan indeks kepuasan masyarakat yang mendapatkan nilai 3,85 ataupun sangat puas, kategori sangat puas, diakui dengan stakeholder yang ada dalam gambar. Jadi Dinas UMKM, Camat, Lurah, sampai DLH itu udah puas dengan hasil dari Pesona Sriwijaya itu sendiri. Untuk kajian social return on investment atau SROI sendiri, pengukuran dampak kegiatan, itu jadi kita udah ukur imbal balik ke perusahaannya itu seberapa besar dan kita mendapatkan nilai SROI yaitu 2,21. Kemudian untuk pembelajaran di triple loop learning-nya sendiri, jadi sebagai informasi teman-teman, di ring 1 PLTGU Keramasan itu sendiri kemarin itu untuk Keramasan Crafter dan juga Bukit Crafter itu sempat terdapat potensi masalah yaitu penggusuran. Jadi teman-teman yang tahu lokasi kita, jadi kita itu sebenarnya di dekat stasiun rel kereta api. Jadi teman-teman di sini itu ring 1-nya itu memang masyarakat yang rumahnya itu
lokasinya di dekat rel kereta api dan tanahnya itu bukan milik mereka pribadi, jadi milik instansi. Sehingga mereka kemarin itu berpotensi digusur, sehingga kita juga karena kemarin itu sempat terjadi penggusuran di rumah beberapa kelompok kita langsung modifikasi dengan meeting internal dan menyiapkan regenerasi kelompok. Sehingga kelompok yang tadi digusur itu rata-rata alat-alatnya kita sudah buat portable, sehingga kalau misalnya terjadi penggusuran di kemudian hari, itu sudah kita siapkan solusinya. Lalu untuk keterbatasan skill seperti ibu-ibu dari HWDI tadi atau Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, itu kita sudah membuatkan fokus group discussion dengan melakukan transfer knowledge secara berkelanjutan. Jadi teman-teman masing-masing kelompok, misalkan keramasan crafter, itu bisa sharing ke teman-teman dari Bukit Crafter, juga bisa sharing ke Aksara, ataupun yang terbaru yaitu ke HWDI. Jadi HWDI karena yang paling terbatas skillnya dan juga karena baru baru bergabung ke dalam grup, sehingga memang kelompok dari HWDI ini sendiri adalah kelompok yang paling banyak menerima transfer knowledge dari kelompok-kelompok lainnya. Dan juga kami dari PLN juga tidak lepas tangan, kita juga melakukan evaluasi monitoring secara berkala sehingga kita juga bisa memantau bagaimana skill atau peningkatan kapabilitas dari teman-teman di Pesona Sriwijaya itu sendiri. Baik, demikianlah yang dapat saya sharingkan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ira atas materi yang telah disampaikan. Ini memang sangat luar biasa ya, pemberdayaan ibu-ibu dan sangat insightful juga nih bagi Bapak Ibu yang memang ingin mengembangkan perempuan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Saya izin meringkas untuk materi yang telah disampaikan oleh Ibu Ira. Jadi program yang telah dilakukan di Pesona Sriwijaya ini adalah memanfaatkan limbah gambir yang nggak sekedar hanya menjadi sampah, tetapi juga bisa dimanfaatkan menjadi pewarna alami batik. Sedangkan yang telah di empower oleh Bapak Ibu sekalian di Pesona Sriwijaya adalah ibu-ibu yang menganggur dan juga masyarakat yang telah memiliki keterampilan menjumput. Sehingga ini dikembangkan untuk melestarikan kain jumputan sebagai batik khas Palembang. Dengan adanya juga kolaborasi motif batik dengan aksara-aksara di Palembang seperti itu. Kemudian untuk inovasi sosial yang telah dilakukan itu ada instalasi air limbah yang dinamakan instalasi Pesona, di mana memang ada air limbah batik di UMKM Galeri Wongkito yang dibuang begitu saja, sehingga dimanfaatkan kembali dengan memasang instalasi yang membran filternya memanfaatkan nih tandan kosong kelapa sawit, sehingga nanti air yang keluar tidak mencemari Sungai Musi dan dimanfaatkan kembali menjadi air baku produksi, di mana inovasi ini memang sudah mendapatkan paten juga, serta penggunaan air baku produksi ini sudah berkontribusi kepada penurunan biaya PDAM per bulan yang dibayarkan oleh masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ira atas sharingnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Roni Ersya Novianto Putra. Yang biasa kita sapa Bapak Roni. Saya izin untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Pak Roni ini merupakan dosen program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Pak Roni memiliki spesialisasi keilmuan ekonomi kerakyatan, kesejahteraan petani, pengembangan ekonomi lokal, bisnis lokal, dan kebijakan sosial. Pak Roni juga telah terlibat dalam berbagai penelitian dan memiliki berbagai publikasi terkait pemberdayaan masyarakat. Pada sesi kali ini, beliau akan memberikan pandangan dari sisi akademis melalui terkait dengan nilai lokal, potensi masa depan peningkatan manfaat pemberdayaan. Baik, saya izin untuk menyapa Pak Roni. Selamat siang, Pak Roni. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada pagi menuju siang hari ini? Siap, Baik, Pak, untuk materinya apakah akan dibantu oleh tim atau di-share screen oleh Pak Roni sendiri? dibantu oleh tim saja, enggak apa-apa.
Oke, baik. Untuk materinya akan kami bantu share screen. Silahkan kepada Bapak Roni, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, Pak. Suaranya sudah masuk dengan jelas. Baik, saya akan menyampaikan tentang nilai lokal, potensi masa depan, peningkatan manfaat pemberdayaan. Sebelumnya saya akan menyapa pemateri-pemateri sebelum saya. Ada Pak Basuki yang kemudian melakukan proses pemberdayaan masyarakat melalui CSR di Madura. Lalu ada Bu Ira yang melakukan pemberdayaan masyarakat melalui CSR di Palembang. Salam kenal Ibu Bapak sekalian. Baik, saya akan sampaikan bahwa nilai lokal itu ke depan akan menjadi potensi masa depan untuk meningkatkan manfaat pemberdayaan yang lebih baik lagi. Karena, coba di slide keempat, bahwa kearifan lokal atau nilai yang diyakini masyarakat berupa pengetahuan atau nilai-nilai apapun yang kemudian diyakini masyarakat itu sebenarnya harus dikolaborasikan. Siapa yang layak untuk mengkolaborasikan? Yang layak untuk mengkolaborasikan adalah lintas stakeholder. Ada potensi yang luar biasa, yaitu apa yang dinamakan dengan CSR, Corporate Responsibility, di mana di dalam CSR itulah pemberdayaan masyarakat di kawasan Ring 1 perlu kemudian mendapatkan kolaborasi. Kearifan lokal atau nilai lokal itu tidak mampu menjadi potensi kekuatan manakala tidak ada kolaborasi dari lintas stakeholder. Maka kemudian dari kolaborasi itu nantinya akan melahirkan partisipasi. Saya kira Pak Basuki, Bu Ira, di kawasan-kawasan yang sudah menerapkan CSR itu sudah tahu betul bagaimana nggak enaknya kemudian mengkolaborasikan program di awal-awal. Mungkin itu. Begitu pula nggak enaknya bagaimana partisipasi itu lahir. Nah, maka kemudian ketika partisipasi itu lahir sebenarnya ada ekonomi kolektif yang akan lahir di masa yang akan datang di dalam proses kolaborasi dan partisipasi itu. Sehingga daya saing kawasan Ring 1, daya tahannya, peningkatan kesejahteraan masyarakatnya itu dapat meningkat lebih baik. Lalu Bapak Ibu sekalian, coba di slide ke-6, kita masuk pada slide ke-6 bahwa kolaborasi sudah masuk ke slide ke-6. Nah, peningkatan kolaborasi itu ada beberapa kategori yang memang harus dilakukan oleh setiap yang akan melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Tentu ada 4 dimensi utama yang harus kemudian dilakukan. Ada dimensi sistem, dimensi tujuan bersama, dimensi proses, dan dimensi efek. Kurang lebih, apa yang kemudian kita dengarkan tadi melalui Pak Basuki dan Bu Ira, itu masuk pada poin yang pertama, yaitu sinergisme. Artinya bahwa ada dimensi efek berupa kesejahteraan yang kemudian akan diciptakan di masa yang akan datang. Tentu, sinergisme ini membutuhkan apa yang dinamakan dengan komitmen. Komitmen dan partisipasi dari masyarakat lokal yang cukup tinggi. Sehingga kemudian livelihood resources dan livelihood outcome itu dapat kemudian meningkat, bukan saja meningkat, tapi harus berlanjut. Itu yang kemudian menjadi bahan bagi kita untuk mengangkat, kalau kita ingin mengangkat nilai lokal sebagai hal yang kemudian itu
itu dominan, maka di dalam kesejahteraan masyarakatnya itu harus juga optimal keberlanjutannya, sehingga pemberdayaan masyarakat itu dapat kemudian terwujud manfaatnya jauh lebih besar. Lalu kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada slide ke-8, karena waktunya 15 menit, saya akan mencoba menerangkan sedikit saja, karena diskusinya akan lebih banyak nanti. Lalu kita masuk pada slide 8. Slide 8 itu kita menceritakan bahwa apa yang sudah disampaikan Bu Ira, Pak Basuki, bahwa mengangkat nilai lokal itu ternyata di dalam teori social policy itu memang ada. Granovetter pernah ngomong di dalam teori keterlekatan bahwa ketika nilai lokal itu kemudian dikembangkan, maka dia akan menimbulkan efek positif bagi hubungan antar individu, dan yang kedua bagi jaringan dan relasi ekonomi sosial. Namun, di dalam teori itu diterangkan bahwa nilai yang diyakini dan norma yang terbentuk di masyarakat akibat hubungan antar individu, jaringan dan relasi ekonomi sosial yang dikembangkan oleh nilai lokal itu tidak boleh dimatikan, Bapak Ibu. Jadi nilai yang diyakini dan norma yang terbentuk itu tidak boleh dimatikan. Saya ambil contoh di kawasan Jawa Timur. Di kawasan Jawa Timur itu budaya orang Jawa Timur itu nggak mau diendas-endasi, artinya tidak mau kemudian tidak dimanusiakan. Maka nilai lokal yang tidak mau yang harus dimanusiakan ini atau memanusiakan manusia ini tentunya harus kemudian terus dikembangkan. Artinya nilai yang diyakini dan norma yang terbentuk dari nilai itu harus kemudian diperhatikan. Sehingga ketika nilai yang diyakini dan norma yang terbentuk dari hubungan antar individu dan jaringan serta relasi ekonomi sosial yang terbentuk atas nilai lokal yang dikembangkan itu dapat kemudian menjadikan apa yang dinamakan dengan tindakan ekonomi kolektif. Tentu apa yang disampaikan Pak Basuki dan Bu Ira tadi sudah menjadi hal nyata dari tindakan ekonomi kolektif, di mana strategi pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan tadi itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pengembangan nilai lokal sebagai potensi masa depan dari peningkatan manfaat pemberdayaan. Maka kemudian ada satu lagi Bu dan Pak Basuki serta kawan-kawan sekalian sebagai audien yang memang harus dilakukan dan dikembangkan untuk keberlanjutan kesejahteraan masyarakat di kawasan Ring 1 itu adalah soal strategi social planner. Jadi bagaimana social planner itu dikembangkan mengintegrasikan dari strategi pemberdayaan masyarakat. Tentu dari proses peningkatan strategi pemberdayaan masyarakat menuju proses strategi social planner itu nanti akan meningkatkan SROI-nya. Jadi SROI-nya Ibu Ira sekarang 2,31. Insya Allah kalau strategi social planner-nya bisa dikembangkan, itu insya Allah SROI-nya bisa lebih baik dari 2,31. Gimana sih strategi social planner itu? Kurang lebih sederhana sebenarnya. Strategi social planner bagi kawan-kawan yang mengembangkan CSR atau Corporate Responsibility itu adalah bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat itu dibuat apa yang dinamakan dengan keberlanjutan efek. Ya, jadi keberlanjutan efek. Biasanya strategi pemberdayaan masyarakat
CSR itu biasanya strategi efek keberlanjutannya itu kurang disentuh. Lebih menyentuh kepada bagaimana pemberdayaan masyarakat di ring 1 itu benar-benar tercipta. Padahal ada kunci utama lain yang harus dikerjakan, yaitu bagaimana efek dari pemberdayaan yang berkelanjutan itu harus kemudian disusun strateginya lebih tepat dan lebih cepat sasaran, tentunya dengan apa yang dinamakan dengan nilai lokal. Artinya kita harus menyelami hubungan kita antar individu yang ada di sana, lalu kita harus memetakan jaringan dan relasi ekonomi sosial yang terjadi di sana, sehingga kita tahu nilai apa yang diyakini, norma apa yang terbentuk di sana, sehingga strategi social planner kita untuk meningkatkan strategi pemberdayaan masyarakat kita itu jauh lebih bermanfaat lagi ke depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Roni atas materi yang telah disampaikan. Ini memang sangat luar biasa dan nggak kalah insightful dengan materi-materi yang telah disampaikan oleh Pak Basuki dan Bu Ira. Jadi saya izin untuk meringkas materi yang telah disampaikan oleh Pak Roni. Jadi nilai lokal ini akan menjadi potensi masa depan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Nilai yang diyakini masyarakat ini merupakan sebuah kekuatan yang sebenarnya harus dikolaborasikan lintas stakeholder, di mana nanti kolaborasi ini akan meningkat menjadi partisipasi. Nah, kemudian dengan mengangkat nilai lokal, ini sudah ada dalam teori keterlekatan yang dimana kalau nanti dikembangkan akan menimbulkan efek positif bagi individu dan jaringan ekonomi sosial. Nilai yang diyakini dan norma ini tidak boleh dimatikan, namun harus diperhatikan untuk pengembangan masyarakat, sehingga nantinya hubungan antar individu dan jaringan relasi ekonomi sosial akan menjadi tindakan ekonomi kolektif, di mana strategi pemberdayaan masyarakat juga jadi bagian yang tidak terpisahkan untuk pengembangan nilai lokal, di mana ada juga strategi social planner yang dikembangkan dengan mengintegrasikan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, di mana pada prosesnya nanti akan dapat meningkatkan social return on investment juga. Jadi strategi pemberdayaan masyarakat ini dibuat dengan menyentuh keberlanjutan efek. Jadi pemberdayaan tidak hanya sekedar memberdayakan saja, tetapi juga menyelami hubungan antar individu, memetakan relasi ekonomi dan sosial, sehingga eh, pihak yang ingin memberdayakan mengerti dan akan nilai-nilai dan diyakini dan norma yang terbentuk sehingga akan tercipta kolaborasi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Roni atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Dipersilahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya dapat disampaikan pada kolom chat sesuai dengan format yang sudah dikirimkan oleh panitia. Nanti untuk pertanyaan yang sudah masuk baik dikirimkan oleh di kolom chat maupun yang dikirimkan secara pribadi kepada host nanti akan dikumpulkan oleh panitia dan akan ditampilkan di layar. Baik, apabila sudah ada kumpulan pertanyaan yang masuk kepada tim, kami persilahkan untuk menampilkan pertanyaannya di layar. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ini akan ditujukan kepada Pak Basuki. Ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Lutfi dari instansi Krode. Pertanyaannya adalah, Pak Basuki, mohon info dan pencerahannya terkait community development bagi warga binaan Pertamina di Madura. Apakah ada kesulitan memanage masyarakat lokal di sana, mengingat begitu banyaknya karakter masyarakat di sana, dan dengan datangnya program dari perusahaan, apakah mudah untuk mereka untuk menerimanya, dan apakah program yang dilakukan sudah impactful ke masyarakat atau seperti apa keadaannya saat ini, Pak? Baik, kepada Pak Basuki, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih.
pertanyaannya sangat valid. Jadi pada awal-awal kami mengembangkan, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa secara umum para pemuda di lokasi kami ya itu perantau gitu ya. Kemudian kami mengerti bahwa memang di daerahnya tidak begitu banyak resources yang menarik bagi para pemuda. Nah, semenjak kami kembangkan sumber mata air itu, kemudian mulai growth pelan-pelan, beberapa pemuda sebagai lokal hero di sana mulai muncul gitu. Jadi memang bukan hal yang mudah di awal-awal. Selanjutnya, bagaimana kita juga berkomunikasi dengan pemerintah desa atau kelurahan supaya bisa sinergis dengan program daerah. Karena energinya sangat besar kalau kami membuat program sendiri yang tidak sinergis. Jadi memang sangat valid, challenging, tapi alhamdulillah kalau dari observasi yang kami lakukan, lokal-lokal hero yang ada malah umur, kalau saya ketemu terakhir itu umurnya di sekitar 20 sampai 35 tahun. Ini artinya apa? Bahwa backbone tengah ini akan menjadi bridging dari masyarakat yang lebih senior dan junior mereka gitu. Jadi kami cukup happy lah ya, bahwa yang menjadi lokal hero bukan orang yang sudah umur gitu ya, dan juga di tengah-tengah dari demografinya. Jadi memang challenging. Kalau terkait impactful, tentu sangat impactful, tapi memang tentu coverage-nya tidak sampai sebangkalan ya. Jadi memang kami tidak cuma spot ini. Kalau spot ini memang ada di satu spot lokasi, satu kelurahan, walaupun memang sangat luas. Namun kami juga punya program-program yang lain yang tadi sempat disinggung di awal, yaitu terkait dengan garam. Nah, itu juga di spot lain. Jadi kami memiliki beberapa spot yang impact-nya ada di daerah sekitar spot yang dalam pengamatan kami insya Allah akan mulai growth. Itu yang bisa saya jawab ya. Baik, terima Kira-kira kasih. ya. Ya, terima kasih Pak Basuki. Bagi Ibu Lutfi Amalia, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Ibu? Atau mungkin ingin menanggapi melalui open mic? Oke, baik. Bisa kami lanjutkan. Terima kasih kepada Pak Basuki atas jawaban dari pertanyaan Ibu Lutfi Amalia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya eh, dari Ibu Dani dari Prospek. Pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Ira. Bagaimana minat anak muda terhadap upaya pemberdayaan yang berfokus pada batik jumputan? Baik, kepada Ibu Ira kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Iya, makasih ya Mbak atas pertanyaannya Mas Dani dari Prospek. Jadi tentunya kami juga punya rintangan untuk mengajak anak-anak muda itu agar mau ikut serta dalam program kami. Oleh karena itu, kita juga sudah menggandeng anak-anak muda seperti tadi dari komunitas Aksara, itu kita ajak dan juga kita berkolaborasi untuk menciptakan produk-produk yang fashionable maupun juga dapat diterima semua kalangan termasuk anak-anak muda. Sehingga dari situ anak-anak muda di Kota Palembang ini mulai lihat influence dari teman-teman itu sendiri, oh ternyata batik jumputan ini bisa fashionable juga loh. Dan setelah mendapatkan insight seperti itu, barulah kami juga lebih mudah mengajak untuk anak-anak muda di tempat lain. Sehingga alhamdulillah sekarang ini komunitas Aksara itu dari yang awalnya itu hanya berjumlah sekitar 11 sampai 12 orang, itu sudah menjadi sekitar 65 orang sekarang. Alhamdulillah. Seperti itu Mas Dani ya tadi ya. Terima kasih Mas Dani pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Ira atas jawaban dan tanggapannya.
Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Dani juga dari instansi prospek ditujukannya kepada Pak Roni ya. Bagaimana menerapkan teori keterlekatan granovetter ini diterapkan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat di wilayah perkotaan? Baik, kepada Bapak Roni, kami silakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Dani. Jadi, cukup sederhana saja bahwa di kawasan perkotaan itu kan lokal hero-nya itu adalah orang-orang yang berpengaruh di sana. Maka kemudian lokal hero inilah yang kemudian memiliki trust kepada orang-orang di sekitar lokal hero itu untuk melakukan proses apa yang dinamakan dengan pemberdayaan. Jadi keterlekatan di dalam masyarakat perkotaan itu leadernya adalah lokal hero yang ada di kawasan perkotaan. Kita ambil contoh misalnya, bagaimana adanya pembangunan pertanian hidroponik di kawasan perkotaan. Saya ambil contoh di satu buku saya itu ada di kawasan Gelintung, Kota Malang. Jadi di kawasan Gelintung, Kota Malang itu, ketika saya teliti, ternyata lokal hero-nya adalah Pak RW-nya. Di mana Pak RW itulah yang kemudian menggerakkan masyarakatnya untuk kemudian meningkatkan apa yang dinamakan dengan kampung gelintung tadi, di mana ketika lokal hero itu sudah memiliki trust dari masyarakat itu, maka kemudian stakeholder lain atau lintas stakeholder lain itu akan kemudian mensupport dengan baik. Maka ini terjadi di kawasan Gelintung. Jadi di kawasan Gelintung itu di Kota Malang, kalau Bapak Ibu pernah baca buku saya tentang ekonomi lokal, itu saya ceritakan bahwa di lokal di kawasan Gelintung, di kawasan perkotaan itu ternyata bisa menjadikan pemberdayaan masyarakat berbasis apa yang dinamakan dengan kampung hijau. Maka letak kampung hijau awalnya itu kan ada di kawasan Gelintung di Kota Malang. Jadi di kawasan perkotaan itu. Nah, dari situ kemudian akhirnya Kota Malang punya Adipura, kemudian akhirnya lintas stakeholder akhirnya ingin bekerja sama dengan kampung itu intinya adalah bagaimana lokal hero mendapatkan trust, artinya lokal hero mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lokal tersebut dan dari lintas stakeholder. Tentu ini adalah kerja keras dari lokal hero yang kemudian juga didukung oleh lintas stakeholder dan masyarakatnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Roni atas jawaban dan tanggapan dari pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Helen Puspitasari. Beliau merupakan seorang CDO. Pertanyaannya ditanyakan kepada Ibu Ira. Pertanyaannya adalah bagaimana multiplier effect program di wilayah desa binaan? Baik, kepada Ibu Ira kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Iya, makasih Mbak. Terima kasih Mbak Helen atas pertanyaannya. Jadi multiplier effect program di Pesona Sriwijaya itu sendiri, dia kan efek berganda ya. Setelah kita melakukan program Pesona Sriwijaya, kita kan itu melakukannya di Kelurahan Ilmu Barat 1 dan juga Kelurahan Kemang Agung Kertapati. Itu sudah membentuk awalnya kita itu 4 kelompok dengan beranggotakan sekitar 40-50 orang. Itu kelompok kita udah semakin banyak karena itu tadi seperti kita udah lihat, kita udah influence anak-anak muda, kita udah ngajakin semuanya, stakeholder kita juga ikut serta untuk mendukung, serta kita juga dapat sampai kebijakan dari camat ataupun lurah untuk mendukung program kita ini maupun dari Dinas UMKM, sehingga itu memudahkan kita membuat kelompok-kelompok baru lainnya untuk menduplikasi program, serta itu juga membuat stakeholder itu menaruh kepercayaan lebih ya kepada kita. Jadi kayak misalnya ada event-event atau seperti kemarin terakhir di bulan Juni ada UMKM Award Kota Palembang, itu teman-teman dari Pesona Sriwijaya itu diajak langsung dipinang langsung tuh. Kalau yang lain itu pada daftar,
pada daftar, terus nanti dikualifikasi lagi. Nah, teman-teman dari Pesona Sriwijaya itu sendiri langsung dipinang sama Pemda untuk ikut. Karena menurut Pemda kita udah qualified untuk ikut program-program seperti itu. Kemudian juga selain kita mendapatkan dukungan dari stakeholder, perintah dan semuanya, kita juga udah dapat seperti teman-teman dari Pesona Sriwijaya itu sendiri sudah mendapatkan investasi lainnya seperti dari Dinas Perindustrian itu udah sama Dinas Wali Kota itu semua eh, ID card-nya itu termasuk PLN IP juga ID card itu kita pakai motif jemputan dari Pesona Sriwijaya. Jadi benar-benar multiplier effect itu berasa banget di program Desa Binaan kami ini. Seperti itu Mbak Helen kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ira atas jawaban dan tanggapan dari pertanyaannya. Baik, Bapak dan Ibu, apabila masih memiliki pertanyaan, kami persilahkan untuk bertanya via kolom chat atau mungkin raise hand bagi yang ingin langsung open mic seperti itu. Baik, jika Bapak dan Ibu sudah tidak memiliki pertanyaan lagi, saya izin untuk menutup sesi diskusi pada siang hari ini. Demikian sesi diskusi pada hari ini. Senang sekali saya dapat berpartisipasi dalam acara yang luar biasa. Banyak sekali ilmu yang dapat kita peroleh. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh para narasumber hari ini, Pak Basuki, Bu Ira, dan Pak Roni, dapat membawa manfaat bagi bumi dan kehidupan kita. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima Waalaikumsalam kasih ya Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Terima kasih. kembalikan kepada MC yaitu Mbak Dani. Kepada Mbak Dani, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ratna karena sudah dipandu untuk diskusi pada hari ini ya. Tadi diskusinya menarik sekali, banyak sekali ilmu dan juga pengetahuan dari sisi perusahaan, praktik-praktik pemberdayaan yang sudah dilaksanakan dan juga kita juga tadi sudah mendapatkan pandangan dari sisi akademisi yaitu yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Roni ya. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan materi pada hari ini dengan sangat luar biasa dan insightful, serta pada seluruh Bapak Ibu audiens yang antusias dan kooperatif pada diskusi pada hari ini. Dan saya juga mengingatkan kembali untuk seluruh audiens yang hadir bahwa rekan-rekan audiens yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh panitia pada kolom chat. Karena daftar hadir ini akan kami gunakan sebagai acuan untuk mengirimkan sertifikat dan juga nanti materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Baik, jika dari audiens maupun dari pemateri sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin untuk agenda prospek talk ke-40 ini bisa kami tutup ya Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah hadir pada hari ini. Senang sekali saya dapat membersamai rekan-rekan dalam agenda ini hingga usai. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan juga diskusi yang berlangsung pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bagi bumi dan bagi kehidupan kita bersama. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kata yang kurang berkenan selama prospek talk berlangsung pada hari ini, dan juga kalau jika ada kesalahan teknis yang mungkin tidak sengaja dilakukan, saya mohon maaf. Dan atas partisipasi rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Dan saya yang bertugas sebagai MC pada hari ini pamit undur diri. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada seluruh audiens. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih. sekalian.